So saya mau mulakan dengan ini, ya. Berapa ramai di sini yang pernah hantar message penting, oke, WhatsApp kah, apakah, yang paling penting lah menurut kamu, tunggu, dan orang itu read message itu, tetapi tidak balas. Saudara hantar message kepada seseorang yang saudara kasihi, ya, mungkin pasangan, ya, suami atau istri, ya, mungkin anak kamu, yang ada phone lah, ataupun mungkin kawan kamu, ya, saya tidak tahu, kawan yang penting ataupun kawan sepelayanan. Saudara lihat di message, kan biasa di message itu ada yang dia punya tuh kan, apa nama tuh, blue tick kalau WhatsApp lah. Oke, semua sini pakai WhatsApp kah? Ada apps yang lain saya tidak tahu kan? Telegram. Ya. Saudara lihat message itu dan delivered. Ya, sudah sampai. Read. Blue tick lagi. Ya. Tetapi kosong. Tidak ada typing, tidak ada balasan, hanya sunyi. Pernah rasa itu? Menyakitkan ke tidak? Hah? Kamu sudah message dengan cantik, dengan begitu. Blue tick saja dia. Oke pun tidak. Yang gini pun tiada, yang gini pun tiada. Sakit hati kamu kan? Dia ini masih hidup ke tidak nih? Jadi persoalannya bukan adakah message itu sampai, persoalan sebenarnya adalah adakah hubungan itu masih hidup. Karena message boleh sampai tetapi hubungan boleh mati. Begitu juga dengan ibadah kita. Ibadah berjalan, doa dinaikkan, puasa, kalau yang puasa di sini, puasa, ya, ada 15, 8 sampai berapa. Ya. Tetapi Tuhan seolah-olah diam. Bukan karena dia tidak mendengar, saudara, tetapi karena hati kita tidak sejajar. Tidak align, ya. Tidak sejajar dengan Tuhan. Dan itulah sebabnya sebentar lagi kita akan membaca di dalam Yesaya 58. Bukan teks yang menenangkan kita, dia akan membuat kita tidak selesa. Ya. Jadi ini teks akan mengganggu keselesaan rohani kita. Bukan untuk membuat kita selesa, tetapi memaksa kita melihat cermin. Ibadah boleh diteruskan, terus berjalan walaupun hubungan dengan Tuhan sudah pudar. Jadi tema kita pada hari ini adalah bangkit dari ketaatan yang kosong. Jadi untuk memahami apa yang Tuhan maksudkan, kita perlu mendengar sendiri suara Tuhan. Ya, mari kita buka Alkitab kita. So, apa yang kita akan dengar hari ini bukan pendapat saya, bukan pengalaman kita, tetapi firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama di dalam Yesaya 58. Ya. Saya tidak ada, bagi sesiapa yang baru datang, kita tidak sediakan slide pembacaan ya. So, kamu boleh buka phone kamu, tapi orang yang di Unity harus bawa Alkitab. Ya, itu kita punya DNA. Oke, harus bawa Alkitab. Ya, ya. Kalau minggu depan kamu datang lagi, bawa Alkitab. Dan saya percaya melalui Alkitab Anda akan diberkati. Ya, amin. Oke, saya akan membacakannya untuk kita. Tertulis di sana kesalehan yang palsu dan yang sejati. Demikian firman Tuhan. Berserulah kuat-kuat, jangan ditahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu seperti sangkakala. Kemukakanlah pelanggaran-pelanggaran umatku kepada mereka. Dan kepada keturunan kaum Yakub, dosa-dosa mereka. Mereka memang mencari hadiratku hari demi hari dan suka mengetahui jalan-jalanku, seolah-olah
bangsa yang melakukan kebenaran dan tidak mengabaikan peraturan-peraturan Allahnya. Mereka bertanya kepadaku tentang peraturan-peraturan yang benar. Mereka suka menghadap Allah. Kata mereka, untuk apa kami berpuasa padahal engkau tidak melihatnya? Untuk apa kami merendahkan diri padahal engkau tidak memperhatikannya? Sesungguhnya pada hari puasamu kamu mencari kesenangan sendiri dan menindas semua pekerjamu. Sesungguhnya kamu berpuasa hanya untuk berbantah, bertengkar, dan bertumbuk dengan tinju kefasikan. Puasa seperti yang kamu lakukan hari ini tidak akan membuat suaramu didengar di tempat tinggi. Beginilah puasa yang kukehendaki, suatu hari bagi seseorang untuk merendahkan diri, menundukkan kepala seperti gelagah, dan menghamparkan kain kabung dan abu sebagai alas tidurnya. Inikah yang kau sebut puasa? Suatu hari yang Tuhan berkenan? Bukan begitu. Bukankah puasa yang kukehendaki adalah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kefasikan dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau melepaskan orang yang tertindas sebagai orang merdeka dan mematahkan setiap kuk? Bukankah semua engkau berkongsi rotimu dengan orang lapar dan membawa orang miskin yang terbuang ke rumahmu? Apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan daripada darah dagingmu sendiri. Maka barulah terangmu akan merekah seperti fajar dan kesembuhanmu akan datang dengan segera. Kebenaranmu akan berjalan di hadapanmu dan kemuliaan Tuhan akan menjadi penutup barisanmu. Pada waktu itulah engkau akan berseru dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak meminta tolong dan engkau akan berfirman dan dia akan berfirman, ini aku. Jika engkau menyingkirkan dari tengah-tengahmu kuk, jari yang menunding-nunding dan perkataan yang jahat, jika engkau mengorbankan diri bagi orang lapar dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit di dalam gelap dan kelelamanmu akan seperti tengah hari. Tuhan akan selalu memimpin engkau, akan memuaskan hatimu di tanah yang kering kontang dan akan menguatkan tulang-tulangmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dan seperti mata air yang airnya tidak pernah mengecewakan. Orangmu akan membina semula tempat-tempat yang sudah lama rosak. Engkau akan menegakkan semula asas yang sudah turun-temurun, dan engkau akan disebut pembaik yang menutup lubang-lubang tembok, pemulih yang berbaik lorong-lorong tempat kediaman. Ayat 13. Jika engkau tidak lagi menginjak-injak hari Sabat dan melakukan kehendakmu sendiri pada hariku yang suci itu, jika engkau menyebut hari Sabat hari kesenangan, hari suci Tuhan, hari mulia, dan jika engkau menghormatinya dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatanmu sendiri atau mencari kesenanganmu sendiri serta berkata-kata semaumu, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau berkendaraan di atas tempat yang tinggi di bumi, dan aku akan memberi engkau makan daripada harta pusaka Yakub nenek moyangmu, karena Tuhan sendiri telah berfirman. Demikian firman Tuhan. Wow, agak panjang ayat 14. Artinya panjanglah khotbah hari ini. Oke. Haleluya. So, are you guys ready? Jadi saudara, Yesaya 58 ditujukan bukan kepada bangsa yang tidak beribadah, tetapi kepada umat Tuhan yang sangat rajin beribadah. Mereka berpuasa, mereka berdoa, mereka mencari Tuhan hari demi hari.
Masalah mereka bukan kurang rohani, masalah mereka ialah mereka memisahkan ibadah daripada kehidupan seharian. So, di rumah Tuhan mereka nampak taat. Tetapi di rumah sendiri, di tempat kerja, mereka masih menindas orang lain. Masih hidup untuk kepentingan diri sendiri. Dan masih menutup mata terhadap penderitaan sesama. Tuhan bukan berkata, kamu tidak berpuasa. Tuhan berkata, puasa kamu tidak mengubah siapa kamu. Yesaya 58 bukan teguran untuk orang yang jauh daripada Tuhan. Tetapi orang yang merasa diri mereka sudah dekat dengan Tuhan. Jadi inilah menjadikan teks ini sangat tidak selesa karena ia memaksa kita bertanya. Bukan adakah saya beribadah? Tetapi adakah hidup saya sejajar dengan ibadah saya? So dengan konteks ini kita pahami mengapa Tuhan menggunakan satu perkataan yang sangat tajam dalam ayat yang kedua. Seolah-olah, katakan seolah-olah. Ya. Mereka kelihatan seperti orang yang taat, tetapi sebenarnya mereka tidak hidup dalam ketaatan yang sejati. Jadi ini masalah utama yang Tuhan bongkarkan di dalam Yesaya pasal ke-58 ini. Kita perhatikan. Mereka mencari mereka mencari hadiratku hari demi hari. Ini poin pertama kita, seolah-olah taat, ya. Jadi perkataan kecil ini, tetapi kesannya sangat mendalam. Seolah-olah. Tuhan berkata, kamu kelihatan seperti orang yang taat, tetapi kamu sebenarnya hidup tidak taat. Ini sungguh menyakitkan. Sakit tak? Aktiviti rohani ada. Kamu datang ibadah, kamu ikut sel group, kamu join sel, kamu join apa-apa, kamu melayani pujian penyembahan, kamu melayani apa-apa yang ada di sini. Ya. Cara kita berbicara bahasa rohani, ya sudah betul. Jadwal ibadahmu sudah penuh. Nah, kata teman saya, sampai saya tak ada ruang untuk masa saya sendiri. Semuanya untuk Tuhan. Dia kata. Tetapi Tuhan berkata, itu semua belum tentu mencerminkan hati kau. Pernahkah kita bersalaman-salaman dengan seorang di gereja? Ya, tadilah kan, semua pernah lah kan. Ya. Tanya apa kabar, bersampaikan apa kabar, hello, welcome home, gitu. Ya. Dan dia menjawab dengan senyum yang lebar, baik, syukur, puji Tuhan, ya. Tetapi kamu tahu sebenarnya semalam dia baru saja bergaduh teruk dengan dia punya pasangan. Mungkin dia bergaduh dengan suami kah, dia bergaduh dengan istri dia kah, dia marah, ataupun pagi tadi dia marah-marah anak dia kah, kita tidak tahu lah. Bukan marah lah, maki lagi. Kamu tahu beza marah dengan maki ya? Maki itu lebih jahat. Kalau marah itu masih okey sikit lah. Tapi maki ini yang, ya, kalau mau faham lah kalau maki ini. Tapi saudara, senyuman itu sudah nyata. Ya kan, dia senyum dengan kamu. Jawaban dia sudah cakap betul, ya puji Tuhan, syukur. Tetapi hati dia tidak di situ. Dan itu seolah-olah yang Tuhan maksudkan. Ya, tiada kejujuran. Pada hari puasamu, kamu menindas pekerjamu. Bayangkan, mulut berdoa, hati marah, tangan menindas. Puasa mereka tidak melembutkan hati mereka. Tidak menundukkan ego mereka. Tidak menghentikan dosa. Jika puasa membuat kita lebih keras kepada orang, itu bukan puasa. Itu kemunafikan rohani. Jadi saudara-saudari, puji Tuhan,
Yesaya 58 tidak berhenti pada teguran. Tuhan bukan hanya pandai menelanjangi dosa kita, mentransparenkan kehidupan kita, ya, tapi Tuhan juga setia menunjukkan jalan pemulihan. Ya. So, dari puasa yang kosong, Tuhan membawa kita kepada puasa yang membebaskan. Apa itu ya? Ya, kita akan belajar sama-sama yang kedua ini, yang mana? Puasa yang membebaskan. Katakan puasa yang membebaskan. Tuhan berkata, bukan begitu di ayat yang ke-6. Ya. Seolah-olah Tuhan berkata, selama ini kamu salah paham sepenuhnya. Tetapi Tuhan bukan hanya menegur, Tuhan juga menyatakan jalan penyelesaian untuk kita. Bukankah puasa yang ku kehendaki, kata Tuhan, membuka belenggu kefasikan, melepaskan orang tertindas, mematahkan setiap kukuk. Jadi ini bukan soal bahasa simbolik, ini bahasa perubahan yang hidup yang nyata. Puasa sejati tidak berhenti di perut, tetapi masuk ke mana? Sistem nilai kita. Apa yang kita anggap betul dan salah. Cara kita memimpin. Jangan hanya di gereja saja pandai memimpin. Di rumah tidak pandai. Di tempat kerja, kamu diberi kesempatan untuk memimpin. Dipercayakan oleh tokemu. Tapi tidak berlaku seperti itu. Cara kita melayan orang, terutamanya orang yang lemah. Kita tahu dia lemah, kita sengajakan lagi melemahkan dia. Ada yang begitu? Kamu tahu dia lemah? Ya. Lemah iman lah maksud saya ini. Itulah kamu. Oh, tidak kuat, lemah. Ya. Sepatutnya kita harus menguatkan mereka. Amin. Amin. Hai kamu orang-orang yang dewasa di dalam Kristus. Ya, jadi orang yang lemah tuh baru kamu tidak tahu pastor khotbah kami, sekarang pastor khotbah kamu yang memimpin di Jakarta. Ya. Jadi puasa bukan tentang apa yang kita tahan, tetapi tentang siapa yang kita bebaskan. Jadi apabila sistem hidup kita diubah, ia tidak akan berhenti pada diri sendiri. Perubahan sejati sentiasa mengalir keluar. Amin. Mengalir keluar kepada orang lain. Bukankah, firman katakan di ayat 7, bukankah dengan membagikan rotimu kepada orang lapar, artinya puasa sejati akan membuka mata. Kita melihat keperluan orang lain. Membuka rumah. Kita memberi ruang, bukan hanya simpati. Membuka tangan. Kita berkongsi. Bukan hanya menyimpan untuk diri sendiri. Mementingkan diri sendiri. Membuka hati. Kita tergerak. Ya, bukan kita kebal, tapi kita tergerak. Jadi saudara, jika puasa membuat kita semakin rohani, tetapi semakin tidak peduli kepada orang, itu bukan puasa yang alkitabiah. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sering pikir kalau kita berpuasa, Tuhan akan berubah. Tetapi sebalik Alkitab mengajar kita, melalui puasa, kitalah yang diselaraskan. Halo? Ya kan? Kadang-kadang kita pikir, bila kita puasa, kita ini yang kasih pindah Tuhan tuh. Kita yang gerakkan Tuhan tuh. Tuhan saya puasa ini, pastikan Tuhan, pastikan. Tuhan saya mau ini Tuhan, pastikan saya puasa untuk kamu nih, saya berlapar untuk kamu ini Tuhan. Pastikan saya dapat apa yang saya mau. Saya mau kaya ini, saya mau banyak duit ini Tuhan. Saya mau terima di tempat kerja yang di sini Tuhan. Gaji dia besar. Saya puasa nih, 1 bulan.
Kamu mundur. Orang makan mie, oh tidaklah saya puasa. Saudara, Tuhan tidak berubah melalui puasa. Kitalah yang diubah melalui puasa. Persoalannya sekarang bukan lagi apakah yang Tuhan kehendaki. Kadang-kadang kita bertanya, apa yang Tuhan mau dengan saya sebenarnya? Persoalan seterusnya, apakah yang Tuhan janjikan apabila kita hidup sejajar dengan kehendaknya? Dan ayat 8 bermula dengan satu frasa yang sangat penting. Terang dan pemulihan. Di ayat yang ke-8, maka barulah terangmu akan merekah seperti fajar. Jadi perkataan maka barulah itu penting. Ini menunjukkan urutan yang tidak boleh diterbalikkan. Bukan terang dulu, baru ketaatan. Harus taat dulu, barulah terang. Boleh paham? Kadang-kadang kita ini mau terang dulu, baru taat. Itu manusia. Tuhan, kau kasih terang saya dulu, baru saya taat. Baru saya boleh nampak, Tuhan, apa yang kau mau suruh saya buat. You have to be discipline yourself first. Harus diubah dulu. Taat dulu apa yang difirmankan Tuhan. Bukan minta terang Tuhan dulu. Tema kita tahun ini kan, ya, rise and shine. Saudara, kita harus bangkit. Bangkit di dalam ketaatan, bukan ketaatan yang kosong lagi. Dan saya percaya bila kita bangkit daripada ketaatan itu, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka terang Tuhan itu akan datang. Jadi bukan pengalaman rohani yang melahirkan ketaatan, tetapi ketaatan yang membuka jalan kepada terang. Kesembuhan datang. Amin. Bagaimana kau minta kesembuhan dengan Tuhan, tetapi kau tidak taat apa yang Dia suruh? Dokter kata, kamu akan sembuh. Ini obat kamu harus makan. Kamu makan ke tidak? Simpan di peti ais. Saya sehat, tidak saya mau makan obat. Kamu tinggalkan obat itu. Dokter cakap makan, ikut masa, tapi kadang-kadang ini tidak ikut masa. Dokter cakap makan Panadol 1 biji saja. Kamu makan telan Panadol berapa? 5 biji. Baru saya ada kick, pastor. Minum cola lagi. Ada yang begitu, kayak yang kalau makan obat tuh mesti 5 biji atau 3 biji Panadol, lepas itu minum cola, baru saya boleh tidur, pastor. Ya. Saya bagi contoh bilang, kalau kita tidak taat apa yang dokter cakap, sukarlah kita mau cepat sembuh, betul? Ya, itu salah satu contoh yang senang lah. Ya. Doa dijawab, Tuhan berkata, ini aku. Kalau kita taat, kekuatan kita diperbaharui. Karena kita mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Hidup seperti taman yang diairi. Yang di-spray air dia, maksudnya subur. Jadi jawaban doa bukan hasil keletihan rohani, saudara. Tetapi hasil ketaatan yang sejajar dengan hati Tuhan. Ramai orang letih berdoa, tetapi tidak mau berubah. Kamu mau doa kamu diaminkan, dimakbulkan? Apa yang kamu minta? Saya bagi tips. Maukah? Yang pertama, sejajar hatimu dengan Tuhan. Katakan sejajar. Kamu tahu maksud sejajar? Hati kamu harus sama dengan hati Tuhan. Jangan kau bawa hati duniawi kamu tuh. Pastor, macam mana saya mau tahu hati Tuhan? Firman Tuhan. Baca.
Banyak orang kita kepimpinan dalam beberapa tahun, dalam beberapa minggu ini, mereka harus baca seluruh Alkitab dalam masa setahun. Kita ada bagi jadwal untuk pemimpin. Kalau kamu mau, minta dengan sel leader kamu. Okay. Kalau saya mau, Pak. Bila saya dengar, saya ingat mereka akan cakap boring. Tetapi bila saya perhatikan, wah, mereka sangat diberkati Tuhan. Sampai mereka cakap begini, wih, rupanya ayat ini menegur saya. Jadi saya sampai satu pikir, wah, biar firman Tuhan yang berbicara. Ya kan? Jadi kalau saya khotbah pun, ya tidak orang dengar. Biar firman Tuhan yang berbicara. Baru ada power dia. Artinya, apa yang kamu dengar saya di sini, ya bukan artinya, pasal jadi saya tak perlu datang ibadah lah, tidak perlu dengar. Tidak kamu dengar. Ya, tetapi apa yang kamu dengar di sini adalah sesuatu penjelasan dan daripada perspektif saya yang saya belajar. Tetapi bila kamu baca itu sendiri, itu original yang kamu sendiri alami, yang kamu sendiri pikirkan. So how cool is that, right? Kan? Kamu sendiri tengok, wah. Sampai si Jerry cakap, saya tidak tahu, rupanya ada firman Tuhan tentang itu. Bukan saja Jerry, si Ross berkata, rupanya ada firman, jangan malas. Bukan kata mereka tak pernah baca. Kadang-kadang, kau sudah baca 5 kali, tapi kau kan terkejut balik. Rupa ada pula ayat ini tentang ini dalam ini. Pas kamu renung, oh. Malas itu berdosa tau. Oh ya kah, Pastor? Firman Tuhan sudah katakan, rajinlah seperti semut. Artinya jangan malas. Kalau orang tuh malas, rupanya malas tuh berdosa. Iya. Firman Tuhan kata jangan malas. Kalau kamu jumpa orang-orang yang malas di kampung kamu, di dalam keluarga kamu, kamu berdosa. Tak payah cakap yang lain sudah. Dia malas saja berdosa sudah dia. Ini sudah melanggar firman Tuhan. Kau tidak kerja, kau tidak belajar. Ini sudah melanggar firman Tuhan. Kau harus belajar. Betul kan? Sangat jelas firman Tuhan katakan. Janganlah kita, kenapalah Tuhan tidak memberkati saya. Ya, macam mana Tuhan mau memberkati kamu kalau kamu malas? Malas satu hal. Malas berpikir tidur saja. Malaslah saya pikir. Maka itu kita tidak pernah berkembang kadang-kadang. Kenapa? Kita malas. Kalau kau sudah sampai malas berpikir tuh, malaslah pikir. Maksud saya pikir yang baik-baik, maksud saya ini ya. Jangan kamu pikir yang negatif. Saya pikir, Pastor, yang negatif. Siaplah kamu, salahlah kamu sudah. Jadi saudara, firman Tuhan katakan begini. Engkau akan disebut pembaik yang menutup lubang tembok. Perhatikan transformasi. Dulu berpuasa untuk diri sendiri. Mencari berkat pribadi. Dan kini dipakai Tuhan untuk memulihkan orang lain. Membaiki apa yang rosak. Menutup keratakan generasi. Orang yang dipulihkan Tuhan akan menjadi alat pemulihan Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita pikir sangat susah. Bila saya sudah dipulih oleh Tuhan, saya tidak mau buat apa-apa sudah. Ingat, kamu yang sudah mulai pulih dan sedang dipulihkan dan sudah pulih. Tugasmu adalah apa? Apa? Menjadi alatnya Tuhan. Menjadi kesaksian kepada orang lain. Amin. Jangan kamu sudah pulih, terima kasih Tuhan, saya sendiri saja ini. Doa sendiri, pelayanan sendiri. Kamu tahu bila kamu ada pengalaman pemulihan itu jauh lebih berkuasa daripada nasihat-nasihat yang lain. Daripada nasihat-nasihat kosong. Jadi kalau kamu ada masalah, jangan kamu pikir, Allah Tuhan, kenapalah ada masalah yang begini Tuhan.
Saya percaya satu hal, bila masalah itu datang, cabaran itu datang, tekanan itu datang, itu adalah sesuatu untuk kita belajar. Untuk pribadi kita dilatihkan. Supaya kita dapat melihat kuasa Tuhan. Mukjizat Tuhan itu. Kalau kamu tidak ada cabaran, tidak ada masalah, macam mana kamu melihat kuasa Tuhan itu? Bila kuasa Tuhan itu datang. Kalau dalam Alkitab kamu belajar, kalau kamu baca, bila kuasa itu datang, bila mukjizat itu terjadi. Ketika orang di dalam kesusahan. Karena bila kamu susah, bila kita susah, baru kita berlutut. Tuhan tolong. Di sana prosesnya Tuhan. Maka itu jangan skip cabaran. Jangan skip cabaran, kesusahan. Teruskan. Betul gak? Betul gak? Susah kan? Tak apa. Kalau kamu susah, jangan guna kekuatanmu. Cari Tuhan. Tuhan akan tolong. Tuhan akan pasti pelihara. Tuhan akan bersama-sama dengan kita di dalam proses pemulihan kita itu. Masalahnya sekarang kita ini cenderung kepada apa? One man show. Mau jadi diri sendiri. Pikir kita ini lebih bagus daripada Tuhan. Tapi by the end of the day, kamu akan lihat bahwa ujung-ujung kamu cari Tuhan juga. Nah dulu, pastor saya banyak duit nih, pastor saya akan, anak dia sakit. Pastor saya tak payah. Saya hantar anak, sampai habis duit dia. Masuk hospital, sampai habis. Last bagaimana dia sudah? Ke gereja, jumpa pastor. Pastor boleh doakan anak saya kah? Sudah habis duit saya, tak boleh buat apa-apa. Last, jumpa Tuhan juga. Jangan sampai last minute baru jumpa Tuhan. Ya. Kalau Anda ke dalam kesusahan, tidak kira. Datang, Tuhan tolong. Di sanalah proses Tuhan. Dan memang bukan mudah, kadang seperti yang firman Tuhan katakan inilah, tapi bagaimana? Ya, mulai dengan ketaatan itulah. Betul ya Bapak Denny? Taat dulu ya. Ya, harus disiplin begitu. Macam latihan kan, kamu kena taat dulu ikut coach tuh. Coach tuh suruh kau lari 5-6 kasih pusing kah? Mau kurus nih, ya kan? Mau kurus. Saya ini mau kurus sekarang ini. Betul. Ya, bulan 3 kamu tengok saya di sini. Target bulan 3. Oh, yang dalam video dong. bulan 3 kau tengok. Kamu rasa saya boleh? Ada nampak sudah kan? Yeah. Saya harus taat dengan program saya. Kalau saya tidak taat, saya cakap saya mau kurus. Saya kata apa? Bangun pagi saya makan kolomi sudah. Lepas tu kolomi, lepas tu tidak sampai tengah hari saya makan nasi ayam sudah saya. Lepas tu makan nasi ayam, saya coba tuh pergi ChatGPT. Macam mana saya mau kurus dalam masa 1 bulan? Macam mana saya mau kurus dalam 3? Apa yang harus saya buat? Dia bagi ChatGPT lagi pandai bagi warning. Boleh, tapi bahaya. Bahaya dia cakap. Jadi macam mana saya cakap? Dia bagi rangka, dia bagi jadual lagi dari Isnin sampai Jumaat. Saya beritahu dengan isteri, saya beritahu berat saya beritahu umur, saya beritahu semua apa. Kamu sudah tua dia cakap. Tidak boleh terlampau ekstrim dia cakap. Jadi saya sarankan kamu begini dia. Nah, kalau saya ChatGPT kan. Ya, jadi boleh percaya kah? Kalau saya tidak taat apa yang dia sarankan, macam mana saya tahu benda itu boleh ke tidak? Whether like it or not, mungkin sangat susah, tapi saya harus ikut. Taat, supaya ada perubahan. Paling banyak apa dia cakap? Calorie deficit.
Saya mau kurangkan berat badan, tapi saya masih mau makan. Oh, boleh dia cakap. Tapi bila dia bagi tahu yang kau makan tu yang kau tidak suka, sayur, nasi tidak boleh. Dah lah nasi kalau tidak ada ni apa lagi? Ada nasi nanti ada kari lagi. Kurang. Kau imagine kau pernah makan nasi banyak kah? Tiba-tiba kau makan bukan setengah tau, suku. Pasu sayur. Mana syok tu apalagi kari. Macam mana lah kau makan tu? Satu, dah lah kita ni, orang-orang kita ni kalau makan satu kaki terus. Kan? Habis sudah, hilang sudah ada satu pinggan. Tidak boleh makan sudah. Hah? Mau ambil lagi tidak boleh. Ya, ketaatan. Katakan ketaatan. Ya, taat, saudara. Tetapi saudara-saudari, Tuhan belum selesai bercakap. Karena ketaatan yang kelihatan betul di luar masih boleh lahir dari motivasi yang salah faham dari dalam. Mungkin di luar nampak betul kan? Sembahyang, doa, betul. Tak salah. Menangis. Tapi dalam kamu salah. Salah faham. Tidak betul motivasimu. Saya bagi contoh. Kamu ni mau memberi ni. Kenapa kamu memberi? Karena kamu memberi sebab pemikiran kamu, motivasi kamu, bila saya memberi dengan banyak, saya akan diberkati dengan lebih banyak. Jika saya melayani dengan sungguh-sungguh sampai semua jadwal saya penuh, saya percaya Tuhan akan memberkati saya lebih. Itu motivasi yang salah. Tapi luar dia betul. Kamu bekerja melayani Tuhan sepenuhnya betul. Bagi uang, tidak salah. Bagi. Tapi motivasimu salah. Dalammu salah. Seharusnya seperti apa? Kamu memberi karena apa? Karena kamu sudah diberkati Tuhan. Bukan karena kamu belum diberkati Tuhan. Maka itu bila orang bagi itu, bila tidak ada berkat dan tidak ada sesuatu yang sesuai yang dia inginkan, yang diharapkan, motivasinya daripada Tuhan, yang diharapkan kepada Tuhan itu tidak tercapai, dia ada masalah dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah begini, Pak. Tuhan, saya sudah buat ini untuk kau, Pak. Tuhan, semua sudah saya buat, Pak, Tuhan. Tapi kenapa begitu juga hidup saya? Itu artinya motivasi kita sudah salah. Dan selama ini apa yang kamu lakukan itu semua belakon. Munafik. Maka itu kamu tak rasa berkat-berkat Tuhan, mukjizat Tuhan itu karena di dalam kamu sudah gelap, hitam, salah. Maka itu penting dari dalam. Dari dalam dulu mula. Baru start keluar. Artinya kita sendiri rasa Tuhan itu. Kebaikan Tuhan itu. Berkat Tuhan itu bukan melalui material. Artinya hati kita itu harus sejajar dengan Tuhan. Ya. Maka itu lihat selepas Tuhan bercakap, puasa yang membebaskan ayat 6 hingga 7, pemulihan dan terang, Tuhan menutup dengan sabat. Dan ini disengajakan. Jika engkau tidak menginjak-injak hari sabat, perkataan menginjak-injak sangat keras di sini. Yang menggambarkan sikap, memperalatkan perkara kudus, menggunakan Tuhan untuk kepentingan diri sendiri seperti yang saya katakan tadi. Tuhan berkata, kamu boleh berpuasa, kamu boleh melayani Tuhan, tetapi kamu masih hidup dalam kehendak diri sendiri. Hatimu belum benar-benar berubah. Jadi jika engkau menyebut hari Sabat, hari kesenangan, ini orang kata paradoksnya. Oke? Manusia pikir kesenangan buat apa yang aku mau. Ini manusia pikir. Tuhan berkata, kesenangan sejati menikmati Tuhan. Katakan menikmati Tuhan. Katakan menikmati Tuhan. Amen. Puasa menguji disiplin. Pelayanan menguji kasih. Sabat
menguji siapa yang menjadi pusat hidup kita. Maka engkau akan bersenang, ayat 14 katakan begini, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Perhatikan, bukan karena keadaan, karena Tuhan sendiri. Nah, ini yang disebutkan kematangan rohani. Jadi Tuhan bukan hanya mau kita bekerja untuknya, Tuhan itu mau kita hidup untuknya. Maka itu bila kau melayani dengan motivasi yang salah, arti kau sedang bekerja untuk Tuhan. Tapi kalau motivasi kamu benar, kamu bukan bekerja untuk Tuhan. Tetapi kamu melayani karena kamu hidup bersama Tuhan. Jauh beza. Maka itu ada yang orang cepat burn out. Kenapa? Hati sudah salah. Artinya, bila engkau melayani, engkau hidup bersama Tuhan. Bukan hanya di gereja, tetapi di luar gereja juga seperti itu. Jadi saudara, yang dikasihi Tuhan, jika kita jujur, tiada seorang pun yang daripada kita yang mampu hidup sepenuhnya seperti Yesaya 58. Tuntutkan kepada kita. Betul kan? Sangat berat. Dan disinilah Injil menjadi pusat. Disinilah kita memerlukan Yesus. Kita memerlukan Kristus. Yesus tidak hanya mengajar tentang puasa. Yesus hidup sebagai puasa itu sendiri. Yesus merendahkan diri. Bukan sekadar dari makanan, tetapi dari haknya sebagai anak Allah. Filipi pasal 2 berkata begini, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, apa? Dia mengosongkan dirinya menjadi manusia, taat sampai mati di kayu salib. Apa yang kita gagal lakukan melalui puasa, Yesus genapkan melalui ketaatannya. Maka itu saya katakan kepada kita semua, berbalik kepada Yesus. Come to Jesus. Karena di atas salib, tangan Yesus dipaku supaya kita bebas melayani. Kaki Yesus dipaku supaya kaki kita bebas berjalan dalam ketaatan. Tubuh Yesus terikat supaya jiwa kita dibebaskan. Pembebasan sejati bukan bermula daripada disiplin kita, tetapi daripada salib Kristus itu sendiri. Amin. Yesus adalah terang, saudara, yang masuk ke dalam gelap dunia. Bukan dari jauh, tetapi dari tengah penderitaan manusia. Apabila kita hidup dalam ketaatan, kita tidak mencipta terang itu. Kita hanya memantulkan terang Kristus itu. Yesus berkata, di dalam Matius pasal 11 ayat 28 katakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberimu kelegaan. Saudara, dalam Kristus kita berhenti daripada usaha membuktikan diri. Kita berhenti daripada hidup untuk kehendak sendiri. Kita belajar menikmati Tuhan sebagai kesenangan yang terbesar. Sabab bukan sekadar satu hari. Ya, sabab adalah hidup yang berlabuh di dalam Kristus. Legalisme berkata, berpuasalah supaya Tuhan mengasihi kamu. Injil berkata, Tuhan telah mengasihi kamu di dalam Kristus. Kini berpuasa sebagai respon ucapan syukur kita. Bila kita melayani, itu adalah respon ucapan syukur kita. Bila kita memberi, itu adalah respon ucapan syukur kita. Bila kita berdoa, itu respon ucapan syukur kita. Bila kita taat, itu adalah respon ucapan syukur kita. Amin.
Jangan kita anggap Tuhan ini macam seperti Tuhan yang lain. Kita kena change cara kita berpikir tentang firman Tuhan, tentang Tuhan. Macam mana caranya Tuhan? Kalau kamu tidak ubah cara kamu pikir, kamu mau berdoa macam-macam manapun, kamu mau datang ibadah macam manapun, motivasi kamu salah, tetap juga kamu tidak dapat jawaban seperti apa yang kamu ingini. Karena apa? Karena hati kita salah. Jadi bagaimana pastor? Datang kepada Tuhan Yesus. Kita tidak taat untuk diselamatkan. Kita taat karena kita telah diselamatkan. Amin. Jadi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita dipanggil untuk hidup dalam puasa yang sejati, melayani dengan kasih yang nyata, menjadi seorang yang baik, menjadi seorang pembaik bagi generasi. Jadi bukan karena kita kuat. Kalau mau tanya, kita kuat? Tidak. Tetapi karena Kristus telah terlebih dahulu taat bagi kita. Maka itu, bila kamu mulai taat, jangan pandang dirimu. Jangan lihat, pastor saya tidak dapat, pastor. Susah. So, bila kamu lihat diri kamu, memang kamu tak dapat. It is time kamu lihat Yesus. Susah. Yesus, tolong saya. Susah. Yesus, saya percaya Engkau. Walaupun pada keadaan saya sekarang ini saya tak peduli. Saya percaya saya boleh lakukan. Bukan karena saya kuat, bukan karena saya pandai, tetapi karena Yesus, Engkau yang terlebih dahulu lakukan untuk saya. Stop. Berhenti membuktikan diri kamu. Stop. Berhenti. Katakan yang kamu kuat. Belajar daripada Yesus, saudara. Belajar mempunyai pemikiran seperti Kristus. Saya percaya semua kita di sini mau berubah. Saya percaya semua kita di sini mau diberkati Tuhan, mau melihat mukjizat yang nyata. Kadang-kadang kita jealous, kenapa saya tak dapat mukjizat macam dia? Kenapa saya tak dapat gini? Coba kamu tanya mereka yang mengalami mukjizat. Datanglah kepada mereka. Satu mukjizat yang nyata saya lihat adalah betul-betul ada di sini ya. Suzy ada di belakang sana. Tepuk tanganlah. Itu mukjizat yang nyata. 3 tahun dahulu, dia datang kepada saya. Ya, dia datang kepada kami bincang. Pastor, saya mau anak. Tuh ada Don sana, Don. Tuh. Tanya Don. Ya. Macam mana mukjizat itu berlaku? I'm telling you, banyak yang mereka akan beritahu kamu. Kalau mereka tidak taat, Tuhan tak bagi. 3 tahun mereka tunggu. Kadang-kadang kamu tengok, mungkin kamu akan katakan, pastor, pasti, yalah, lain orang lain, Bapak. Ya, memang lain orang lain, tapi Tuhan melihat hati dan ketaatan kita. Kalau kau benar-benar murni, benar-benar jujur di hadapan Tuhan, bukan karena kamu sempurna ya, kamu tidak sempurna, kita semua tidak sempurna. Tetapi hatimu jujur, akui di hadapan Tuhan, I'm telling you, Tuhan akan bekerja di dalam hidup saudara. Tidak kira apapun yang kamu minta. First, hatimu harus di-shape terlebih dahulu. Amin. I know, saya dapat melihat muka-muka kita di sini. Betul-betul memerlukan. Come to Jesus. Cukup sudah kamu pegang hidupmu yang begitu, kamu sudah ego dengan dirimu. Cukup sudah. Saya tahu kamu berat. Lepaskannya kepada Yesus, saudara. Give it to God. Give it to God. Dan Tuhan tidak pernah, Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Kristus telah membuka belenggu kita. Sekarang tanyakan kepada diri sendiri, belenggu apa yang masih saya pegang walaupun Kristus sudah membebaskan kita.
Siapa yang Tuhan panggil saya untuk bebaskan minggu ini? Bukan dengan kekuatan saya, tetapi dengan kuasa Kristus yang ada di dalam saya. Mari kita bangkit berdiri semua. Kini di dalam Dia, kita dipanggil untuk hidup sebagai alat pembebasan. Saudara-saudari, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita sudah mendengar apa yang dikatakan kita. Bukan firman yang menenangkan, tetapi firman yang jujur. Firman yang menyingkap. Yang juga firman yang memanggil. Sekarang ini bukan masa untuk berpikir panjang. Masa untuk kita respon. Bukan respon kepada emosi, tetapi respon kepada Tuhan yang sedang berbicara kepada hati kita. Saya mau jemput kita dengan respon. Jangan lihat kiri dan kanan. Boleh tutup lampu. Saya mau kita meresponi jika Anda berada dalam salah satu kategori yang seperti ini. Yang terima Kristus buat kali pertamanya. Anda datang ke gereja, tetapi hari ini Anda sadar Anda belum pernah menyerahkan hidup Anda kepada Yesus. Dan hari ini Tuhan memanggil Anda. Bukan untuk menjadi lebih baik, tetapi datang kepada Kristus yang sudah membayar semuanya. Yang kedua, kembali daripada kehidupan seolah-olah. Anda sudah beribadah, Anda kelihatan rohani di luar, tetapi di dalam Anda tidak tahu. Anda tahu hati Anda sudah jauh daripada Tuhan. Dan hari ini Tuhan tidak menghukum Anda. Tuhan memanggil Anda untuk dipulihkan. Anda melayani Tuhan. Anda setia. Tetapi Anda letih. Kosong. Kering. Hari ini Tuhan memanggil Anda kembali kepada sabar dalam Kristus. Bukan untuk bekerja lebih keras, tetapi untuk menikmati Tuhan semula. Jika Anda berada di dalam mana-mana kategori ini, saya tidak mau minta Anda banyak. Karena saya tahu mungkin Anda itu, jangan lihat kiri samping, Anda cuma tutup mata. Anda letakkan tangan di dada saudara. Sebagai tanda penyerahan. Untuk yang menerima Kristus. Saya mau kita berdoa bersama-sama dengan saya di dalam hati. Tuhan Yesus, saya akui saya berdosa. Saya tidak dapat menyelamatkan diri saya. Saya percaya Engkau mati di kayu salib untuk saya. Saya percaya Engkau bangkit dari kematian. Hari ini, saya percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampunilah dosa saya, bebaskan saya, ubah hidup saya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk yang kembali, ikut bersama dengan saya untuk dipulihkan. Tuhan, bersama-sama dengan saya, Tuhan, saya akui saya sudah lama hidup dalam seolah-olah. Saya kelihatan taat di luar, tetapi hati saya jauh daripada Engkau. Hari ini, saya berhenti berpura-pura. Saya mau taat yang sejati. Saya mau hati yang selaras dengan Engkau. Pulihkan saya. Ajar saya.
semula untuk menikmati Engkau. Bukan hanya bekerja untuk Engkau. Bukan hanya melayani untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.